istakmala siyama syahrin qattu illa Ramadan. Tidaklah aku melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyempurnakan puasa 1 bulan penuh kecuali itu hanya di bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban, dan tidak pula aku melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak melakukan ibadah puasa sunat itulah di bulan Sya'ban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah maghrib yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang ada apa di bulan Sya'ban. Karena kita ini pada malam hari ini kita sudah masuk ke 15 Sya'ban. Dalam Islam awal hari itu adalah maghrib. Jadi awal hari di dalam Islam itu bukan jam 12 malam, tapi awal hari di dalam Islam itu adalah maghrib. Ketika terbenamnya matahari secara keseluruhan, maka bergantilah hari di dalam Islam. Maka pada malam hari ini bukan masih di hari Sabtu, tidak, tapi maghrib ini sudah masuk di hari Ahad. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya pada malam hari ini bertepatan dengan nisfu Sya'ban. Apa itu nisfu? Nisfu itu artinya adalah setengah atau separuh. Sya'ban itu nama bulan disebut dengan bulan Sya'ban. Maka nisfu Sya'ban itu artinya pertengahan bulan Sya'ban atau 15 Sya'ban. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu umat Islam khususnya di Indonesia itu pada malam nisfu Sya'ban itu meningkatkan amal ibadah. Apakah itu dianjurkan dalam syariat agama kita apa tidak? Tentunya ibadah-ibadah yang dilakukan berupa salat, baik itu salat sunnah maupun puasa sunnah atau membaca Al-Quran, sedekah dan lain sebagainya, itu adalah bagian ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang berkenaan dengan Sya'ban ada. Makanya di hadapan tuan-tuan sekalian kami bawakan nama kitabnya Subulus Salam, Syarhu Bulughil Maram min Jam'i Adilatil Ahkam,
yang disusun oleh seorang Al-Imam Muhammad bin Ismail bin Salah Al-Amir As-San'ani Al-Mujallidus Tsani pada jilid yang kedua halaman 245 sampai dengan 246. An Aisyah radhiyallahu taala anha, keterangan ini diambil dari salah seorang sahabiah yaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, beliau ini adalah istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalat, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftiru. Nabi berpuasa terus menerus hingga kami mengatakan Nabi itu terus-terusan berpuasa. Wa yuftiru hatta naqula la yasum. Kadangkala Nabi itu tidak berpuasa, kami tidak pernah juga nampak Nabi itu, ya, Nabi itu terus tidak berpuasa, ya. Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah aku melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu illa Ramadan. Tidaklah aku melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyempurnakan puasa 1 bulan penuh kecuali itu hanya di bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban, dan tidak pula aku melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak melakukan ibadah puasa sunat itulah di bulan Sya'ban. Makanya Bapak Ibu hadirin, kalau kita melihat kaum muslimin banyak melakukan ibadah di bulan Sya'ban, terutama ibadah puasa, maka inilah dalilnya di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri banyak melakukan ibadah puasa hampir 1 bulan di bulan Sya'ban. Makanya dari awal Sya'ban tuh Nabi itu sudah berpuasa. Nanti ketika menjelang Ramadan 1 hari atau 2 hari Nabi tidak berpuasa, itu menandakan atau itu membedakan antara puasa sunnah dengan puasa wajib. Kalau puasa wajib itu 1 bulan penuh dilakukan Nabi, dan itu hanya di bulan Ramadan. Nah, adakah puasa yang lain yang dilakukan Nabi hampir sebulan? Inilah dia namanya bulan Sya'ban. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin memperbanyak ibadah sunnah, maka lakukan di bulan Sya'ban ini dengan memperbanyak ibadah puasa sunat. Boleh juga puasa-puasa yang tertinggal pada Ramadan tahun lalu dibayar di bulan Sya'ban ini sebelum masuk bulan Ramadan. Bapak Ibu hadirin, lalu para ulama menjelaskan kepada kita begini, wa hadza dalilun ala annahu yakhussu Sya'ban bi shaumi aktsara min ghairihi. Ini adalah dalil di mana Nabi memilih bulan Sya'ban untuk melakukan ibadah puasa sunat yang lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain. Makanya kalau kita lihat ulama-ulama, orang-orang soleh, kenapa kok belum nisfu Sya'ban kok puasa? Nah, inilah dalilnya. Jadi disinilah Nabi Muhammad itu melakukan banyak puasa, bukan hanya di nisfu Sya'bannya saja, tapi di awal Sya'ban sudah melakukan puasa sunnah. Nanti ketika hampir menjelang Ramadan 1 hari atau 2 hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berpuasa untuk membedakan antara puasa sunnah dengan puasa wajib. Nah, lalu apa alasannya Nabi berpuasa, banyak berpuasa di bulan Ramadan tuh? Apa alasannya? Nah, alasannya
Ada beberapa pendapat nih alasannya. Ada beberapa dalil, ya, keterangan-keterangan dari para ulama. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu banyak melakukan ibadah puasa sunnah di bulan Sya'ban? Nah, keterangan yang pertama, ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dan hadisnya ini diambil dari salah seorang sahabat Nabi bernama Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu dan sahabat-sahabat yang lainnya. Annahu su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi ini ditanya oleh salah seorang sahabat Nabi. Maka salah seorang sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, ayyus saumi afdal? Wahai Rasulullah, puasa sunat yang manakah yang lebih utama? Ya, puasa sunat yang manakah yang lebih utama, wahai Nabi? Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Sya'ban. Lalu Nabi menjawab, puasa sunnah, ya, ibadah puasa yang utama setelah Ramadan itu kan puasa sunnah, ya. Puasa Ramadan itu puasa wajib. Nah, ibadah sunnah, ibadah puasa yang mulia, yang utama setelah Ramadan, itulah puasa yang dilakukan di bulan Sya'ban. Kenapa? Ta'ziman li Ramadan, karena persiapan untuk menghadapi bulan suci Ramadan, karena mengagungkan datangnya bulan suci Ramadan. Jadi Nabi itu menyambut bulan Ramadan itu adalah dengan memperbanyak ibadah sunnah di bulan Sya'ban, diantaranya adalah memperbanyak ibadah puasa untuk menyambut bulan suci Ramadan. Nah, kalau kita mau ikuti Nabi, amalkan memperbanyak ibadah puasa sunnah di bulan Sya'ban. Ada lagi keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, Imam Abu Daud. Kemudian hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dari Usama Ibnu Zaid. Dia berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, lam araka tasumu fi sya'rin minasyuhuri ma tasumu fi Sya'ban. Wahai Rasulullah, belum pernah aku melihat engkau berpuasa satu bulan di antara bulan-bulan yang ada ini, kamu berpuasa sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Jadi sahabat tahu amalan Nabi itu pernah puasa, kan, puasa Senin Kamis Nabi itu. Tapi ketika di bulan Sya'ban, maka sahabat heran kenapa Nabi Muhammad itu meningkatkan ibadah di bulan Sya'ban. Nah, makanya sahabat ini tanya, wahai Rasulullah, saya belum pernah melihat engkau berpuasa sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Lalu apa jawaban Nabi? Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun tu'rafa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu an yarfa'a fihi amali wa ana sha'im. Apa kata Nabi? Kata Nabi, itulah bulan itu banyak dilalaikan orang-orang, ya. Itulah bulan yang banyak dilalaikan orang-orang. Orang-orang tak tahu tentang keutamaan atau kelebihan bulan Sya'ban ni, sehingga dia mengabaikan amalan-amalan sunnah ni, tak memperbanyak ibadah puasa sunat di bulan Sya'ban. Makanya kata Nabi, zalika syahrun, itulah bulan yaghfulun nasu anhu, banyak manusia tak tahu, banyak manusia yang lalai dari bulan itu. Bainar Rajab wa Ramadan, letak bulannya di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Habis Rajab itulah Sya'ban, baru Ramadan. Maka itulah bulan Sya'ban yang banyak dilupakan oleh banyak orang. Lalu kata Nabi, wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal, itulah bulan di mana diangkat seluruh amal-amal manusia ini.
ila rabbil alamin, dihadapkan kepada Tuhan semesta alam. Jadi ibadah kita yang setahun itu dilaporkan di malam nisfu Sya'ban, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu di malam nisfu Sya'ban. Makanya kata Nabi, wa huwa syahrun, itulah bulan turfa'u fihil a'mal, diangkatlah pada bulan itu seluruh amal-amal manusia ila rabbil alamin, ditunjukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu ayyurfa'a fihi amali wa ana shaim, dan aku suka ketika amalku diangkat, diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sedang aku dalam keadaan berpuasa. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suka memperbanyak ibadah, terutama ibadah puasa sunat di bulan Sya'ban. Karena di bulan Sya'ban itu seluruh amal-amal manusia ini diangkat, dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi tahu itu. Nabi suka apabila dibeberkan amalnya itu Nabi sedang dalam keadaan puasa. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaupun tak puasa kita di awal Sya'ban tadi, tak apa-apa, masih ada waktu kita selagi ada bulan Sya'ban. Maka malam ini niatlah puasa sunat besok. Bagi yang berpuasa bagus, bagi yang tak puasa taklah mengapa, karena hukumnya adalah sunnah, bukan bid'ah. Kalau bid'ah itu tak ada dalil, ya. Bid'ah itu tak ada dalil. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ada lagi keterangan dari para ulama-ulama kita. Tentunya ulama-ulama itu berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini dituliskan inna sauma Sya'ban, sesungguhnya puasa di bulan Sya'ban, afdalus saumi ba'da Ramadan, adalah seafdal adalah seutama-utama puasa setelah puasa Ramadan. Nah, rugi kita apalagi kalau kita ni waktu kita ni tinggal sisa-sisa masa aja lagi. Seperti umur 40 tahun ke atas tuh, itu kalau bisa memperbanyak ibadah puasa sunat, baca Quran, sedekah, memperbanyak ibadah puasa sunat lah, ibadah sunat. Maka masuk bulan Sya'ban nih, kalau bisa memperbanyak ibadah puasa di bulan Sya'ban ini, ya. Kalau ada puasa-puasa yang tertinggal dibayar, diqadha, ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu nanti kita akan berjumpa dengan orang-orang, katanya kan tadi kita mendengar penjelasan sesungguhnya puasa Sya'ban itu adalah seutama-utama puasa setelah Ramadan. Nanti bagaimana dengan hadis ini bertentangan pula dengan apa ini? Dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu secara marfu'. Nabi bersabda, afdalus saumi ba'da Ramadan saumul Muharram. Nah, ini ya. Jadi seutama-utama ibadah puasa setelah Ramadan itu puasa Muharram. Nah, bagaimana cara kita menyikapinya? Maka Imam Nawawi mengatakan Nabi mengetahui seutama-utama puasa Muharram itu lebih utama setelah Ramadan itu di detik-detik menjelang wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li'annahu innama ulima dzalika akhira umrihi. Jadi Nabi mengetahui keutamaan puasa Muharram itu menjelang Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir hayatnya. Nah, kalau kita lihat Nabi itu semasa mulai disyariatkannya ibadah puasa, masuk bulan Sya'ban itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak ibadah puasa sunat itu di bulan Sya'ban. Makanya Nabi mengatakan puasa
afdal setelah Ramadan adalah Sya'ban. Lalu kalau ada hadis puasa afdal setelah Ramadan adalah Muharram, itu diketahui Nabi ketika Nabi SAW menjelang wafatnya. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya lebih jelasnya kita beralih kepada kitab fikih. Ini kitab hadis tadi, ya, yang kita bawakan tadi Subul Salam, ini kitab hadis. Sekarang kita buka dalam kitab fikih. Dalam kitab fikih ini dijelaskan, ini fikih Syafi'i. Fikih Syafi'i namanya Hasyiatu I'anati Talibin, juga juz 2, kemudian halaman 281 sampai dengan 282. Di sini dijelaskan Bapak Ibu, afdalus syuhur, seutama-utama bulan-bulan yang ada dalam setahun nih, bulan-bulan yang ada dalam setahun nih, lisaumi, untuk kita lakukan puasa, ba'da Ramadan, ya, selain bulan Ramadan, ya, selain bulan Ramadan adalah al-ashhurul hurum, adalah bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan-bulan haram. Jadi haram di sini bukan maknanya tuh bukan kayak haram anjing, kayak haram babi, bukan. Jadi haram di sini, hurum di sini artinya Allah Subhanahu wa taala itu memuliakan bulan-bulan itu. Masjidil Haram itu bukan masjid itu haram, bukan, tapi Masjidil Haram itu masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haramain, dua tempat haram. Dua tempat haram ini apa? Dua tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kitab fikih ini, seutama-utama bulan-bulan yang ada dalam setahun untuk melakukan ibadah puasa setelah Ramadan, yang pertama adalah di bulan-bulan haram. Nah, di bulan-bulan haram itu ada 4. Bulan haram itu ada 4. 3 yang berturut, 1 yang terpisah. 3 yang berturut itu yang mana Pak Ustaz? 3 yang berturut itu, yang pertama adalah Zulhijjah, yang kedua adalah Zulqa'dah. Kalau diurutkan di sini nama bulannya, pertama Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, baru Muharram. Nah, yang terpisah itulah yang dinamakan Rajab, bulan Rajab. Nah, bulan Rajab itu termasuk bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita masuk bulan Rajab, kan kita disunahkan tuh berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab ini dan di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Jadi yang pertama, ibadah puasa sunat yang paling afdal dilakukan di bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram tuh Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian apa lagi? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kemudian yang terpisah bulan Rajab. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa bulan itu disebut dengan bulan haram? Kenapa disebut dengan bulan haram? Nah, orang-orang Arab menyebutnya itu bulan haram. Kenapa? Karena orang-orang Arab itu mengharamkan berperang pada bulan itu. Jadi masuk bulan Muharram tak ada peperangan. Orang-orang Arab tuh suka berperang. Tapi ketika masuklah bulan Muharram, tak mau berperang mereka. Mereka memuliakan bulan Muharram. Wa innama sumiyat haraman, dinamakan bulan itu bulan haram, li'annal Arab, karena orang-orang Arab kanat tatahrimuha wa ta'zimuha, karena orang-orang Arab itu mengharamkannya, memuliakannya dan mengagungkannya. Wa tu'ramu fihal qital, dan orang-orang Arab pun mengharamkan melakukan peperangan pada bulan itu, hatta anna ahadahum laulaqiya qatala abih, sekiranya ada orang yang
akan berjumpa orang yang pernah membunuh bapaknya, aw ibnihi, atau yang pernah membunuh anaknya, aw akhihi, atau orang yang pernah membunuh saudaranya, fi hadhil ashhuri, di bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak mau membalaskan dendamnya. Nah, itu orang-orang Arab. Mau apa dia disebut haram? Karena mereka tuh mensucikan, memuliakan, dan mengharamkan peperangan, pembunuhan pada bulan-bulan Muharram. Ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab ini tak mau mereka. Walaupun mereka tuh berjumpa, inilah orang yang membunuh ayahku, inilah orang yang membunuh anakku, inilah orang yang membunuh saudaraku, tidak mau dibalaskan dendam. Nah, itulah disebut bulan Muharram, bulan-bulan yang diharamkan untuk berperang di dalamnya. Tapi Bapak Ibu, itu di awal-awal Islam. Haram peperangan itu di awal-awal Islam. Wa kana al-qitalu fiha muharraman fi sadril Islam. Jadi keharaman itu di awal-awal Islam. Di awal-awal Islam ketika Nabi di Mekah, maka tidak ada. Jadi peperangan itu mulai Nabi hijrah di Madinah. Maka ayat pengharaman bulan Muharram itu untuk berperang dihapus oleh Allah. Tsumma nusikha biqaulihi ta'ala, kemudian Allah hapus di bulan Muharram itu boleh berperang. Diturunkanlah ayat, apa ayatnya? Faqtuluhum haitsu wajadtumuhum, perangilah mereka di mana saja kamu menjumpai mereka. Jadi dihapus. Makanya kalau kita belajar tafsir itu ada nasah mansukh, ya. Ada jadi hukum awal tuh dihapus, ditegakkan hukum baru. Dulu diharamkan, sekarang dibebaskan. Kalau dulu tidak boleh berperang pada bulan Muharram, maka setelah Nabi SAW diperintahkan ini, maka keharaman berperang di bulan Muharram itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqtuluhum haitsu wajadtumuhum, perangi mereka di mana saja kalian menjumpai mereka. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang paling afdal di antara bulan-bulan Muharram, ya. Yang pertama adalah bulan Muharram. Kan bulan-bulan Ashhurul Hurum itu ada 4 tadi. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Nah, di antara 4 ini yang mana yang utama? Di antara yang 4 ini yang utama adalah Muharram. Ya, yang 4, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, afdalus shaumi ba'da Ramadan, ya, seutama-utama ibadah puasa setelah Ramadan, Syahrullahul Muharram, adalah bulan Allah, itulah bulan Muharram. Wa innama sumiya Muharraman li ta'rimil jannati fihi ala iblis. Nah, ini ditambah lagi oleh keterangan yang ada. Kenapa? Kenapa dinamakan Muharram? Karena Allah Subhanahu wa taala di hari itu, ya, pada bulan itu Allah mengharamkan iblis untuk selama-lamanya tidak bakal masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu pertanda iblis pun dulu masuk dalam surga. Nah, gara-gara hasad, ya, iri. Makanya kalau kita belajar itu tafsir Qul a'udzu birabbil falaq, itu kan menjelaskan tentang orang hasad. Jadi kalau kita mendapatkan keterangan di situ, dosa yang pertama kali dilakukan di langit itu adalah hasad, dan dosa yang pertama kali dilakukan di bumi juga hasad. Dosa yang dilakukan di langit itu adalah hasadnya iblis kepada Adam. Sedangkan dosa yang pertama kali yang dilakukan di bumi juga adalah hasadnya si Qabil terhadap si Habil. Maka ini hasad nih jangan kita sepelekan. Hasad ini haram hukumnya, ya. Hasad, iri, dengki itu haram hukumnya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rajab ini nama lainnya Rajam.
bukan ba, jim, setelah ra, jim, mim, rajam dengan mim. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala merajam ya pasukan-pasukan syaitan itu pada bulan Rajab hingga dia tidak bisa mengganggu kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala yang soleh-soleh ya. Lirajam al-a'da'i wa rajamil a'da'i wa syayatin fihi hatta la ya'dhu al-awliya'a was salihin. Jadi kenapa dikatakan Rajab? Rajab tuh kata orang-orang Arab sebenarnya huruf akhirnya tuh mim, rajam. Nah, rajam itu apa? Rajam itu adalah mengikat atau mendekap atau membenamkan. Yang membenamkan, siapa yang dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Setan-setan. Agar apa? Agar mereka-mereka itu tidak bisa mengganggu kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala yang beramal soleh, melakukan amalan-amalan soleh di bulan Rajab. Lalu bagaimana dengan Syaban? Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Ashhurul Hurum barulah bulan Syaban itu yang utama. Setelah Ramadan berarti Ashhurul Hurum, empat bulan yang dimuliakan tadi. Nah, setelah Ashhurul Hurum ini apa? Itulah bulan Syaban. Inilah sekarang kita di bulan Syaban ya. Nah, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh dua imam, Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu illa Ramadan wa ma ra'aitu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban." Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, aku tidak pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa sempurna 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan, dan aku tidak pernah juga melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih banyak melakukan ibadah-ibadah puasa sunnah itulah di bulan Sya'ban. Makanya di bulan Sya'ban ni kalau bisa, kalau kita mau ikut sunnah Nabi, ikut arahan Nabi, ikut apa yang dikerjakan Nabi, perbanyaklah ibadah-ibadah puasa sunat yang kita lakukan di bulan Sya'ban. Nah, besok kita puasa ya. Kenapa puasa? Karena Nabi SAW puasa. Kenapa Nabi puasa? Karena kata Nabi, bulan nisfu Sya'ban itu di mana seluruh amal-amal hamba ni akan dinaikkan ke langit, dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan dibeberkan, dan Nabi suka ketika amalnya dibeberkan di hadapan Allah, Nabi dalam keadaan berpuasa. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ini banyak nih kitab-kitab yang menjelaskan tentang nisfu Sya'ban. Ini ada dalam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif halaman 258 mengatakan, walam makana Sya'banu kal muqaddimati li Ramadan syuri'a fihi ma yushra'u fi Ramadan minas siyami wa qiraatil Quran liyahsula at-ta'ahhubu li talqi Ramadan wa tartadul nufus dzalika ala ta'ati rahman. Oleh karena Sya'ban itu merupakan pengantar bagi bulan Ramadan. Nah, muqaddimah itu pengantar bahasa kita. Jadi Sya'ban ini muqaddimahnya Ramadan. Bulan Sya'ban ini muqaddimahnya Ramadan, pengantar bulan Ramadan. Maka pada bulan Sya'ban dianjurkan hal-hal yang dianjurkan pada bulan Ramadan. Apa yang dianjurkan pada bulan Ramadan? Puasa, ya kan? Membaca Quran, karena bulan Ramadan itu syahrul Quran. Makanya di bulan Sya'ban ini udah kita perbanyak melakukan ibadah puasa sunat, kemudian memperbanyak baca Al-Quran sebagai persiapan menghadapi Ramadan, dan jiwa menjadi terlatih untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah dilatih di bulan Sya'ban. Jadi warming up-nya tuh bulan Sya'ban. Makanya di bulan Sya'ban ini perbanyak ibadah puasa sunnah, kemudian juga memperbanyak
baca Al-Quran di bulan Sya'ban, sehingga nanti bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan kita sudah biasa. Di bulan Ramadan bisa memaksimalkannya lagi. Juga ada dalam kitab Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataifil Ma'arif halaman 261 mengatakan, wa fi fadli lailatin nisfi Sya'ban ahaditsun akharun mutaaddidatun wa qad ikhtalafa fiha fadha'afaha al-aktsarun wa sahaha Ibnu Hibban ba'daha wa kharrajahu fi sahihihi. Jadi memang malam nisfu Sya'ban ini banyak hadisnya, bahkan berbilang-bilang. Nah, di sini terjadi khilafiyah, perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat, sebagian ulama melemahkan hadis-hadisnya, sebagian ulama mensahihkan hadis-hadisnya. Nah, di antara ulama yang mensahihkan hadisnya Ibnu Hibban. Bahkan Ibnu Hibban menuliskan hadis-hadis sahih tentang nisfu Sya'ban itu dalam kitab sahihnya. Jadi Bapak Ibu hadirin, tidak ada ulama yang mengatakan bid'ah. Bahkan kita tuh jangan alergi dengan hadis dhaif. Kata Imam Ahmad nih, kata Imam Ahmad, hadis dhaif lebih aku pegang daripada al-qiyas. Dia dhaifnya tuh bukan matannya tuh, orang yang menyampaikannya tuh. Orang yang menyampaikannya tuh dilihatnya nih kayaknya dia kurang hafalannya, dibilang dhaif. Orang yang rawi yang menyampaikannya tuh kadang lupa, dibilang dhaif. Itu dia. Bukan dibuat-buat matan hadis itu, bukan. Tapi orang yang menyampaikannya tuh kurang hafalannya. Itulah contohnya. Maka Al-Imam Ahmad mengatakan hadis dhaif lebih aku pegang daripada al-qiyas. Dan hadis dhaif itu boleh diamalkan. Kalau tak boleh diamalkan, kenapa? Tak dibakar dari dulu. Bakar aja lah. Ya kan, bahkan dalam Musnad Imam Ahmad itu banyak hadis-hadis lemah. Nah, kenapa dituliskan hadis-hadis lemah dalam kitab Musnad Imam Ahmad itu? Supaya orang-orang awam muslimin nih, orang-orang awam Islam nih bisa mengamalkan hadis-hadis pilihan dhaif tapi bisa diamalkan. Nah, inilah hadis-hadis dhaif pilihannya Imam Ahmad yang bisa diamalkan oleh umat Islam secara umum. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hadis sahih, tadi hadis sahih semua yang kita baca, ini salah satunya lagi. Di antara hadis sahih yang disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban, di antaranya hadis Aisyah. Ya, kata Sayyidatina Aisyah, faqattu an-nabiyya, aku kehilangan Nabi. Jadi Sayyidatina Aisyah tuh tidur, bangun tidur, dilihatnya Nabi udah nggak ada. Fa kharajtu fa idzan huwa bil baqi rafi'an ra'sahu ila sama. Jadi keluar Sayyidatina Aisyah ini, keluar dari rumahnya itu. Jadi rumah Sayyidatina Aisyah tuh dekat dengan kuburan Baqi. Kan Pak Haji, apa nama apa tuh tempat tuh, Raudhah. Ada Raudhah tuh kan sebelah kiri itu kan Baqi tuh. Sebelah kiri ini misalnya kita nih imam di sana, nih kita di Raudhah sini. Ini kamar Nabi yang jadi kuburan tuh kan. Di sebelah sana tuh Baqi itu. Jadi Sayyidatina Aisyah tuh bangun malam lihat Nabi tak ada. Disangkanya Nabi ini ke rumah istri yang lain. Nah, dicarinya rupanya Nabi di Baqi. Baqi itu apa? Kuburan sahabat, ya. Nabi jumpa Nabi sedang mengadahkan kepalanya ke langit. Lalu Nabi mengatakan, akunti takhafina ayahifallahu alaika wa rasuluh, apakah engkau khawatir wahai Aisyah bahwa Allah dan Rasulnya buat semenang-menang terhadap kamu wahai Aisyah? Nah, kata Sayyidatina Aisyah, zanantu annaka ataita ba'da nisa'ik, aku kira engkau wahai Rasulullah mengunjungi istri-istrimu yang lain. Nah, itu kata Sayyidatina Aisyah. Lalu kata Nabi, innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban, sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala turun pada malam nisfu Sya'ban ila sama'id dunya, turun ke langit dunia, ke langit pertama. Fayaghfiru li aktsara min adadi sya'ri ghanami kalbin, Allah akan mengampuni dosa-dosa manusia, dosa-dosa hambanya
itu lebih banyak daripada jumlah bilangan bulu-bulu ternaknya suku Kalab. Suku Kalab ni di saat itu adalah orang yang mempunyai binatang-binatang ternak yang paling banyak, berlembah-lembah binatang ternaknya. Nah, kata Nabi, bulu-bulu helai binatang ternaknya Bani Kalab bisa nggak dihitung? Itu nggak bisa. Berarti pada malam nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali mengampuni dosa-dosa hambanya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menutup kajian kita ni, siapa orang yang tidak bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada dua orang pada malam nisfu Sya'ban ni. Malam nisfu Sya'ban ni adalah malam pengampunan, ya. Ada dua orang yang tidak diampuni. Yang pertama, ini ada hadis dari Sayyidina Mu'az bin Jabal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, yattali'u Allahu ila khalqihi, Allah memandang makhluknya lailatan nisfi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban, fayaghfiru li jami'i khalqihi, maka Allah ampunkan seluruh dosa-dosa makhluknya itu, hamba-hambanya itu, illa, kecuali dua orang nih. Yang pertama, li musyrikin, orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah, dukun, ya, dukun, jampi-jampi, ini dia di sini, ini kita bunuh dia dari dukun. Dan orang yang datang ke dukun, ya, orang yang membenarkan dukun, orang yang suka pergi ke dukun, main dukun dan lain sebagainya, maka kalau belum bertobat pada malam nisfu Sya'ban, dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, au musyahin. Musyahin ini siapa? Musyahin ini adalah orang yang bermusuh-musuhan. Makanya di WA tadi itu banyak bertebaran minta maaf, ya kan? Karena pada malam ini adalah malam nisfu Sya'ban, Allah berjanji akan mengampunkan dosa-dosa hambanya banyak sekali, ya. Maka Bapak Ibu hadirin, perlunya kita tidak bermusuh-musuhan. Orang yang bermusuh-musuhan ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua ini saja yang tidak akan diampuni pada malam nisfu Sya'ban. Satu orang yang musyrik, satu lagi orang yang senantiasa bermusuh-musuhan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu sajalah, ya. Maka kesimpulannya dari kajian kita ini, di bulan Sya'ban ini perbanyaklah ibadah puasa sunat, ya. Ibadah puasa sunat itu kita perbanyak. Kemudian perbanyak juga membaca Al-Quran. Kemudian juga apalagi kalau kita lihat amalan-amalan yang dianjurkan itu baca Yasin 3 kali, ya. Kemudian memperbanyak doa, memperbanyak istighfar pada bulan ini. Besoknya kita puasa, kalau bisa sambung lagi sampai menjelang Ramadan. Kalau tak bisa, ya ambillah kesunahan itu, besok kita puasa, ya. Kemudian banyak-banyak bersedekah. Bulan Sya'ban ini kita simpulkan adalah bulan muqaddimah, di mana kita bersiap-siap untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Mungkin itu saja Bapak Ibu hadirin, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang daripada kesilapan saya. Mohon maaf. Untuk sempurnanya majelis ini kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.